mempunyai hati yang penuh kasih Bapa. Karena hati yang penuh kasih Bapa itu yang bisa melayani dengan segenap hati, yang bisa merelakan, yang bisa memberikan yang terbaik, yang bisa mengorbankan anaknya yang tunggal buat kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lihat firman Tuhan Lukas 10 ayat 25 sampai 31. Ya. Yang sudah saya sampaikan di acara Natal kita, tapi di sini lebih leluasa, ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 31. Lukas 10. Bener AI Lukas 10 ayat 25. Apa beda? Yang itu, orang Samaria yang Lukas berapa ya? Bukan Lukas 10. Lukas 5 enggak? Enggak. Oh bukan. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada satu. Kok beda ya? Terjemahan baru. Lukas 5. Lukas 10. Lukas 10. Ayat 25. Kok beda? Kok beda? Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, ini betul. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Perhatikan saudara, perbuatlah itu, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Anda tahu imam itu siapa? Imam itu yang melayani Tuhan dan mengerti firman Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi juga orang yang mengerti firman Tuhan dan melayani, dan dipercaya Tuhan melayani, ya kan? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, orang Samaria adalah orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Mungkin orang seberang, orang tetangga kita. Tetapi dia mempunyai kasih. Dia berhenti, dia menolong orang yang dirampok habis-habisan itu, dia mengobatinya, bahkan dia rela menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dibawanya ke penginapan. Bahkan dia pesan kepada orang penginapan itu, kalau kurang, nanti aku bayar lagi kekurangannya. Gitu kira-kira bahasanya, ya. Dan orang ini adalah orang yang mempunyai belas kasihan. Dan Tuhan katakan, ketika engkau memberikan, engkau bisa berbelas kasihan kepada sesamamu, engkau bisa menolong sesamamu, maka itulah yang menyenangkan hatiku. Ya. Tahukah saudara, ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang yang banyak di atas bukit, yang sudah mengikuti dia dari pagi sampai sore, sampai hampir malam. Dan Yesus melihat orang banyak itu. Yesus selalu mempunyai kasih dan kemurahan. Yesus berbelas kasihan kepada semua orang yang ada di situ. Dan orang-orang itu tidak dibiarkannya suruh pulang, sudah pulang, makan di rumah, enggak. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk semua. Adakah roti? Muridnya berkata, kalau ada restoran yang buka pun tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Tetapi Yesus berkata, berikan kepadaku yang ada padamu. Dan anak kecil itu memberikan 2 ikan dan 5 roti. Dan karena ada belas kasihan dari Yesus, maka dia mengangkat roti itu ke atas sambil berdoa dan memecah-mecahkannya, maka keajaiban mujizat terjadi. Ternyata belas kasihan Yesus itu luar biasa, menghasilkan keajaiban mujizat terjadi, sehingga bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Hari ini yang Tuhan mau adalah hati kita. Tidak kita setiap kali memperingati hari Natal dari tahun ke tahun. Itu sudah biasa. Dari kita kecil sampai kita setengah tua, STW. Kita selalu memperingati hari Natal. Iya benar bukan? Tetapi kita hanya bersuka cita. Kita menikmati hari Natal. Kita menikmati hari kelahiran Yesus. Tetapi kita tidak menjadi pelakunya. Tetapi hari ini Tuhan mau. Kita tidak cuma memperingati kebiasaan dari tahun ke tahun. Sampai umur 70 kita tetap memperingati, saudara. Ya, karena sudah sudah menjadi kebiasaan. Tetapi hari ini Tuhan mau kita mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Dan kita mau bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Karena hanya pelaku yang bisa menerima keajaiban mujizat terjadi. Hanya pelaku yang bisa menuai hasil yang tidak terduga. Ya, kita mau lihat lagi Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1, Aing. Ya. Kok enggak ada ya? 2 ayat 29. Ayat 19. Oh. Ayat 19, pendengar atau pelaku firman.
Hai saudara, saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, kalau kita cuma menjadi pendengar, firman Tuhan berkata apa? Kamu menipu dirimu sendiri. Kenapa? Karena pesan Tuhan tidak pernah terjadi tergenapi dalam hidupmu kalau engkau hanya menjadi pendengar. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, Ayat berapa? di mana? Ya, itu terus. Ya, ini. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau bukan ini ya, Tetap Yakobus karena Yakobus 1 kan, bukan. betul. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Benar ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Ya. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara perhatikan ini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, Tuhan memberikan perintah melalui Roh Kudus sebelum Natal, di mana saya harus bergerak bersama teman-teman mengunjungi panti-panti, panti Werda, panti anak-anak. Ya, firman Tuhan berkata apa? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan mau kita bukan merayakan hari Natal, memperingati hari Natal dari tahun ke tahun sampai sudah STW, tetap memperingati hari Natal dengan sukacita, makan minum, berbagi hadiah luar biasa. Tetapi Tuhan mau ada kasih di dalamnya, ada perhatian, ada pelaku, bukan cuma penonton, ya, pendengar yang baik, tetapi melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memberikan ayat ini kepada saya,
Saya tahu saya berkata, Tuhan, oke, saya akan jalan lagi. Sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan petunjuk-Mu. Dan karena Desember ini banyak yang libur ya, teman-teman ada yang keluar negeri, ada yang kemana-kemana, nggak bisa. Nanti Januari kita akan berjalan lagi. Tetapi sebisa saya, tanggal 28 Desember ini saya akan pergi ke Pare. Ya. Di sana ada pelayanan dan saya tahu di sana adalah orang-orang yang minus. Ya. Bukan orang yang luar biasa, bukan. Tetapi saya akan bergerak berjalan bersama teman-teman yang pergi ke Pare. Saya juga akan berbagi kasih di sana. Saya akan membagikan sembako di sana. Seperti yang Tuhan mau. Dan hari ini saya ajak Anda semua, biarlah di momen Natal ini kita tidak cuma merayakan hari kelahiran Yesus, menerima yang baik dari Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan, menerima surga kekal yang dari Tuhan. Tetapi kita mau jadi pelaku firman. Kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kita jalan. Dan ketika kita jalan, percayalah. Kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tahun 2026, kita berjalan memasuki pintu gerbang kemuliaan bersama Yesus. Jalanmu akan rata dan rata. Percayalah. Engkau berjalan bersama Yesus. Maju dan maju ke depan. Dan percayalah. Di sana ada terobosan-terobosan terjadi. Percayalah di sana ada percepatan terjadi. Di sana ada pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan percayalah, di sana juga engkau akan menuai berkat Tuhan yang berkelimpahan dengan caranya yang ajaib. Bagi Anda yang tergerak dan digerakkan amat Tuhan, itu berarti ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, tetapi apabila engkau hanya diam aja, Tuhan tidak pernah memaksa. Dan Tuhan tidak pernah marah, tetapi kita tidak pernah menuai hasil yang luar biasa, bukan? Tetapi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah pasang target. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Hati kita yang benar-benar mengasihi Dia. Melakukan sesuai dengan petunjuknya. Waktu Yesus lahir di palungan. Dia lahir di kandang domba. Ya, tempat yang paling jelek. Supaya apa? Supaya dia juga bertahan. Dia bisa lahir di hati kita yang penuh dengan macam-macam kekecewaan. Macam-macam bau busuk di dalam hati kita. Ya, penyesalan, kesakitan. Dia tahan, dia kerasan tinggal di dalam hatimu. Dan saudara, kita baca firman Tuhan. Ketika Yesus lahir di palungan, di kandang domba, 3 orang Majus datang. Dan ketika 3 orang Majus datang, dia tidak datang dengan tangan kosong, tidak. Tetapi dia memberikan emas, kemenyan, dan mur. Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari ini kita sudah merayakan hari Natal dari tahun ke tahun. Mungkin sepanjang umur kita sampai sudah hari ini STW. Ya, 60, hampir 70. Tidakkah kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan? Supaya ada perubahan terjadi. Kita ingin doa kita mendapat jawaban dari Tuhan. Kita ingin ada kesembuhan dari Tuhan. Kita ingin ada terobosan terjadi. Kita ingin diberkati Tuhan luar biasa. Inginnya banyak. Tetapi ketika kita diam saja, cuma nonton dan nonton. Menjadi pendengar yang baik. Maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman yang luar biasa, kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Berbahagialah Anda yang mendengar. Dan ketika Anda berdoa, Anda mendapat jawaban dan lawatan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, maka terobosan demi terobosan terjadi. Percayalah engkau akan berjalan memasuki pintu gerbang kemuliaan tahun 2025. Dengan kemenangan dan kemenangan yang 2026 dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Saya mendengar khotbah-khotbah dari mana-mana. Tahun 2026 adalah tahun kemakmuran. Banyak berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Semua bagus. Kemakmuran akan melanda hidupmu, tapi kalau engkau diam saja di depan pintu, bagaimana bisa makmur? Tidak bisa, saudara.
Kita harus menjadi pelaku firman, baru kemakmuran itu mengikuti kita. Kita harus berkemenangan dari hati kita yang pelit, hati kita yang culas, hati kita yang iri dengki, hati kita yang gak baik. Kita harus berkemenangan. Kita mempunyai hati yang selalu mengampuni dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya, dengan segenap akal budi, dengan segenap akal kekuatan, dan mengasihi sesama kita. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita berkemenangan. Dan ketika kita berkemenangan, maka tahun 2026 kita berjalan bersama Yesus memasuki pintu gerbang tahun 2026, pintu gerbang kemuliaan yang penuh dengan berkat Tuhan yang tidak terduga. Di mana orang yang berkemenangan, maka kemakmuran melanda hidupnya, kebahagiaan dan kelimpahan Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu satu paket. Ya, kalau kita berkemenangan, kita makmur, tapi kita nggak bahagia, sia-sia. Maka paketnya dari Tuhan, berkemenangan, berkemakmuran, berbahagia dalam hidupmu, rumah tangga, keluargamu, hatimu, dan berkelimpahan. Itu satu paket, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu. Hari ini saya nggak akan bicara panjang-panjang, tetapi saya ajak Anda semua, biarlah Anda boleh menjadi pelaku firman. Ya, biarlah Anda boleh merubah kebiasaan Anda dari yang lama, ya, yang biasa-biasa, menjadi luar biasa, supaya benar-benar Anda keluar, Anda tampil berkemenangan, dan Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan kantongmu kiri kanan penuh-penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, saya ajak Anda melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan sebutkan, tetapi saya ajak Anda yang udah masuk di Zoom ini mungkin bertahun-tahun, tapi Anda tidak pernah mengulurkan tangan untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sayang, selagi Roh Kudus masih tetap mau memanggil namamu, puji Tuhan. Tapi kalau suatu hari Roh Kudus berdiam diri berhenti, itu salah kita, ya. Tapi hari ini saya ajak Anda semua supaya Anda semua boleh mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari Minggu nanti kita akan pergi bergerak ke Pare. Mungkin kalau ada Anda yang tergerak dan mau berbagi kasih, silahkan. Ya. Kalau mau bersama saya berangkat juga boleh. Ya. Bawa mobil sendiri karena mobilku sudah penuh dengan berangkat berapa orang? 6 orang. Ya. 6 orang, 7 orang. Dan belum lagi kita bawa sembako. Ya. Mari Bapak Ibu, saya ajak Anda semua, kita memperingati hari Natal. Ya, saya minta tolong Julius lagu Malam Kudus. Anda bisa pakai HP Anda. Anda memuji menyembah Tuhan. Katakan sendiri dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir di hatiku. Engkau sudah memberikan petunjuk kepadaku, supaya aku bisa melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya, puji Tuhan.
datang ya Tuhan. Aku datang ya Tuhanku, bersembah yang di hadapan-Mu, dan mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, malam kudus sunyi senyap. Yesus, melimpah hati kami dengan pujian dan syukur. Karena dengan lilin yang menyala di tangan kami untuk mengingatkan kami kedatangan-Mu, membuat surya pagi terbit. Sehingga orang yang berjalan dalam kegelapan dan naungan maut dapat berjalan dalam damai sejahtera, yaitu ketenangan dan ketentraman yang akan menyertai dan mewarnai kehidupan kami. Dan kami yakin saat kami masuk dan menjalani tahun yang baru 2025 sampai akhir, kami tahu mata-Mu terus mengawasi dari awal tahun sampai akhir. Dan karena Engkau terus mengingat akan rahmat-Mu, kami yakin dan percaya kami akan berjalan dengan tenang dan tentram dalam damai sejahtera Allah dalam Yesus. Karena Engkau tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a
Terima kasih Bapak. Engkau sudah berbicara banyak kepada hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini. Engkau sudah memberikan cara kepada kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga mau sebagai pelaku firman-Mu yang benar. Dan kami tahu ketika kami kali ini melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dalam kebenaran firman-Mu, seperti sabda-Mu, ketika kami melakukan, kami memperhatikan janda-janda dan kaum yatim dan panti-panti yang kekurangan. Dan ketika kami berbagi kasih, ialah malas maka keajaiban mujizat terjadi dalam hidup kami. Anak-anak-Mu yang saat ini sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami semua untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya berjalan bersama Engkau dengan hati yang baru, dengan hati yang penuh dengan belas kasih, mengampuni dan mengasihi sesama kita, dan menolong dan memberkati sesama kita yang tidak berdaya, yang papah, yang kekurangan, yang tidak mampu. Engkau firman-Mu berkata ketika kami melakukan yang terbaik sama dengan memiutangi Engkau Tuhan. Dan Engkau selalu bersabda kepada kami, Engkau tidak pernah berhutang, Engkau tidak pernah lalai. Dan kami yakin dan percaya ketika kami melakukan, ambil bagian seperti yang Kau mau kami lakukan. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang dan menunda-nunda. Dan tidak pernah lalai. Engkau juga akan mengembalikan berkali lipat ganda dengan cara-Mu yang ajaib. Sesuai dengan petunjuk-Mu tahun 2026, kami boleh berjalan memasuki pintu gerbang kemuliaan bersama dengan Engkau. Dengan hati yang benar. Berjalan dalam koridor kebenaran-Mu. Dengan jubah, kasut, dan ikat pinggang kebenaran yang dari Engkau. Dan kami boleh berjalan bersama Engkau, maju dan maju, terus maju ke depan. Terobosan-terobosan terjadi, percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi, dan berkat-Mu tercurah berkelimpahan dalam hidup kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini. Hamba-hamba-Mu juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu menyertai hidup mereka. Dan Engkau sendiri yang memberikan hati-hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih Bapa, sehingga bisa menerima kebenaran firman-Mu, menanamnya, menyimpannya di dalam hatinya, bertumbuh dan bertumbuh. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang yang handal, menjadi alat kemuliaan-Mu yang handal, yang luar biasa. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat pribadi kami semua yang ada di Zoom ini. Lewat pribadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini. Semuanya Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Naungi bentengi dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan Bapa. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Dengan berkat yang berkelimpahan yang daripada Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan. Engkau yang membukakan pintu rahmat-Mu kepada anak-anak-Mu. Pintu belas kasih-Mu. Pintu kasih dan kemurahan-Mu. Dan pintu berkat-Mu yang berkelimpahan. Sehingga apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, lakukan dan kerjakan, Engkau menyertai dan memberkati dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan yang daripada Engkau. Pakai semua anak-anak menjadi alat kemuliaan-Mu yang handal Bapa. Ialah malas walaskan. Dan Tuhan katakan ketika Engkau yakin dan percaya, melakukan sesuai dengan petunjuk-Ku, maka keajaiban mujizat-Ku terjadi dalam hidup-Mu. Dengan caraku yang tidak terduga. Ialah malas walaskan. Ialah malas Tuhan perlihatkan ada yang lepas semuanya. Keluar. Dan yang gelap sudah keluar semua. Dan seorang jubah putih ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Semua menjadi terang dan terang. Dan ketika terang Tuhan ada dalam diri kita, ialah malas walaskan. Ialah malas walaskan.
seorang jubah putih kembali mengangkat kedua tangannya ke atas, diarahkan kepada kita semua. Dan Tuhan perlihatkan, ada berkat-berkat Tuhan tercurah, berkelimpahan, memenuhi. Ialah manis bersuara-suaraskan lumbung-lumbung orang benar. Ialah manis bersuara-suara, mari anakku, aku sangat mengasihi kalian semuanya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan dan petunjuk-petunjuk yang aku berikan kepada engkau. Karena rencanaku indah di dalam diri kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah maksud diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk ke dalam Zoom ini. Dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian. Dengan caraku yang tidak terduga. Mari Bapak Ibu yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan kepada kita di sini. Ada? Tidak ada? Saya mau bersaksi Jelingling. Silakan. Ya, waktu yang ke Bima itu saya naik Grab, saya digoda sama iblis ya. Pertama panggil, itu masih banyak orang pulang. Itu saya nunggu sekali. Tapi yang namanya Leli, sing hamba Tuhan yang istrinya Pak David itu dia naik mobil nunggu. Ya, enggak tanya saya lama, Grabnya itu mengganggu saya. Terus ditelepon, saya terima, dimatiin, menyukai. Jadi kayak ngepi gitu loh. Nah, saya ini digoda terus. Ternyata suami saya bilang, ayo keluar, jangan, gelap. Saya bilang gitu. Terus namanya suami saya kan nggak ganti ya, namanya laki ya. Suruh saya keluar, ternyata tidak ada apa-apa. Sampai kedua saya batalkan. Itu enggak Grabnya enggak mau batalkan. Masih nunggu di mana gitu loh. Saya cari enggak ada. Tapi saya heran sampai kok lama ya? Ada kira-kira setengah jam. Saya batalin, manggil lagi. Loh, sudah banyak yang sudah pulang semua, sepi. Jadi hanya yang pegawainya marani Tobing. Saya ini takut dan suami saya bilang, kok aneh ya, 2 kali kok nggak datang ini. Wah, ini tipi kita ini. Ya, doa aja. Saya bilang doa. Tuhan kirim saya, Tuhan, sebuah kendaraan. Walaupun Grab ini kedua kali ini dibatalkan. Saya minta tolong Tuhan, pegawainya itu baik, nunggu saya. Nah, ternyata nunggu sampai dilihat Grab kedua kok, Bu, Ibu ini jangan nyabrang. Ini Grabnya ini nunggu di stopan itu. Disuruh nyabrang. Ternyata saya enggak berani, kan gelap. Takutnya kan nanti dijambret apa, saya enggak berani. Ternyata saya batalkan. Ternyata saya doa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Semuanya sudah pada pulang sepi. Tidak ada orang pun. Hanya pegawai itu, 2 orang itu menunggu saya. Jadi saya ini gimana Bu? Panggil lagi Grab. Enggak usah Pak, biarin saya ini doa dulu. Saya kalau dikirim sama Tuhan, kendaraan apapun saya naik. Ya ternyata ada taksi yang biru itu, ya lingling ya. Marani Tobing, Bu, mau naik. Ini taksi apa? Saya tanya. Taksi yang baru Matic, Bu. Duh, ini targuan berapa? Enggak pakai, Bu. Kalau Ibu mau, nanti saya aplikasikan. Atau enggak usah, saya kasih berapa, saya tunai. Tuhan itu luar biasa loh, Jelingling. Begitu saya enggak bisa manggil Grab, tiba-tiba dikirim taksi yang datang. Nah, sampai pegawainya bilang, Bu, cepat Bu, keburu ini taksinya masih muda. Baik sekali. Saya dikirim itu, saya bilang, Tuhan,
kalau saya dikirim sebuah apapun kendaraan, sopirnya yang baik dan jujur, tidak macam-macam. Tuhan tolong, Tuhan berilah saya bisa pulang. Ternyata Celingli orangnya masih muda, baik, sopan. Terus silakan masuk Bu, katanya. Tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di ini Darmo Barat sini. Oh, ya udah, mari kita naik. Waduh, saya bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai buka suara, sampai sopirnya itu kaget. Loh Bu, berdoa Bu, katanya. Saya bilang, ya saya berterima kasih sama Tuhan, saya pertolongan Tuhan, Pak. Dari tadi saya manggil Grab itu di seperti istilah orang Jawa itu di jarak. Jadi enggak mau maju, enggak mau di cancel. Terus Ibu gimana? Di saya tak cancel Pak 2 kali. Untung ya saya datang. Yaitu saya berterima kasih sama Tuhan, bersyukur Pak. Saya bilang gitu. Ternyata suami saya bilang, untung ya kita bisa pulang. Yaitu berkat Tuhan yang mengirim. Saya doa. Ya wes kalau gitu kamu lain kali doa lagi. Saya ambil ketawa, sambil saya bilang ya itu bersyukur, terima kasih sama terhadap Tuhan itu kita kalau punya iman sungguh-sungguh itu, makanya saya ikut Zoom itu karena apa? Bukan minta doa, mendengarkan firman Tuhan itu baik. Saya bilang suami saya, oh ya kamu mendengarkan di mana? Ya Zoomnya Ong Ling Ling. Oh makanya kamu kok rasanya koyok tergesa-gesa pulang kerja langsung buka, terus langsung mandi lihat. Terus makan pun saya enggak makan katanya. Kamu kok belani? Loh, itu Tuhan yang nyuruh saya bilang gitu. Yaitu kesaksian saya luar biasa ya Ciling ya. Memang kalau kita ini punya iman sungguh-sungguh, percaya, bukan harus ya, memang Tuhan yang menggerakkan kita supaya kita dikuatkan iman kita. Kalau berdoa apapun, kesulitan apapun, pasti Tuhan mengirim. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kemurahan Tuhan itulah Celingling kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kesaksiannya Poping yang luar biasa. Percayalah, tetap setia, tetap mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Percaya keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidup Poping. Ada perubahan-perubahan terjadi, ya, ada kemajuan, ada peningkatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati tanpa Poping dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Celingling, Tuhan memberkati juga panjang umur. Ini saya selalu. Amin. Saya pikir tadi nggak ada Ibu Gembala Fiben ini, karena katanya tadi ada pelayanan, ya. Mungkin ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipercayain juga buat percaya dirimu Bini Injilim ada mendoa permintaan doa dan puji Tuhan bisa melakukan yang terbaik. Sebelumnya aku ada permasalahan sama Bu Pendeta Indiana. Kemarin waktu itu ada masalah di NTV itu ya. Jadinya pembicaraannya itu Bu Pendeta Indiana Simalagos. Saya memang pendeta Katolik, bukan Ibu Pendeta Indiana. Karena kenapa? Itu yang bikin gak enak sama sekali. Udah aku lakuin aja buat Bu Pendeta Indiana. Tiba-tiba kan cuma besok Bu Pendeta Indiana kapok kan. Terus kemudian di minggu Bu Pendeta Indiana ternyata Bu Nurina ketahuan nih. Udah ketahuan. Karena kenapa? Itu ekumennya atau bukan? Ya udah saya hapus aja itu di grup GPI karena hari Sabat harus ke gereja dan saya Adventis sesungguhnya. Dan Tuhan telah memberikan saya kekuatan yang lebih mewah bagi saya. Bagaimana caranya saya itu